kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai pada hari ini, Jumat 10 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies menyatakan PSBB yang dilakukan saat ini membuat aktivitas dan perekonomian warga Jakarta terhambat. Pemerintah akhirnya harus mengakui resesi tak terhindarkan. Pengunjung di kawasan Lipo Mall Kemang masih sepi di hari kedua operasional mall mulai dibuka pada masa PSBB transisi. Meski demikian, pihak mall tetap memperketat protokol kesehatan terhadap setiap pengunjung yang datang. Apakah Anda merasa resah selama pandemi ini? Apakah Anda merasa sangat ingin ke mall namun takut akan tertular COVID-19 akibat keramaian yang tidak terkendali? Kenalkan, kami dari Timgas, Institut Teknologi Bandung. dengan saya Luis, Saya Edita. Dan saya David. ingin membawakan sebuah presentasi singkat mengenai produk yang kami kembangkan. Sebelum itu, mari kita telusuri permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selama pandemi sih lumayan bosen ya, kayak nggak boleh kemana-mana, takut gara-gara corona, jadi agak ribet sih sekarang. Selama pandemi ini sebenarnya nggak bisa keluar-keluar tuh malas banget sih, bosen soalnya. Kayak sekarang itu kan nggak bisa ngumpul kan, kangen sih, karena biasanya seringnya ke mall gitu kalau buat nongkrong. Ya, saya udah selama 7 bulan terakhir ini di rumah aja karena pandemi COVID-19 ini, jadi saya juga terpaksa aktivitasnya terbatas, ya kuliah juga di rumah, dan udah lumayan jenuh sih sekarang. Kami juga melakukan survei pada 131 responden dari berbagai macam kota di Indonesia. Survei dilakukan secara daring melalui platform Google Form. Sama sekali tidak ada responden yang tidak pernah ke mall sebelum pandemi. Namun, terdapat kenaikan jumlah responden yang sama sekali tidak pernah ke mall selama pandemi sebesar 34,4%. Selain itu, survei yang kami lakukan memberikan hasil bahwa terdapat 69,5% belum melihat adanya penerapan sistem pengukuran suhu otomatis pada mall. Setelah melakukan survei dan wawancara, kami mengidentifikasikan bahwa terdapat beberapa masalah, yaitu Yang pertama, terdapat ketakutan dan kekhawatiran di antara masyarakat untuk mengunjungi tempat umum selama pandemi. Kemudian yang kedua, jarak antara petugas pengukur suhu dan pengunjung relatif dekat, sehingga adanya resiko penularan virus yang lebih tinggi. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya adalah dengan menggunakan Newlink. Newlink merupakan suatu alat yang dapat mengukur suhu secara otomatis dan menghitung jumlah orang yang keluar masuk dari mall, serta jumlah pengunjung mall dapat diakses dimanapun juga. Bagaimana alat Newlink bekerja? Berikut adalah skema penggunaan Newlink. Pertama, pengguna dapat mengakses aplikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan mall yang hendak dikunjungi, seperti jumlah kepadatan pada mall yang tersedia. Pengguna akan masuk ke dalam mall sesuai pilihan. Pengunjung yang hendak masuk mall akan bergantian menggunakan Newlink. Pengunjung akan memilih sensor pada ketinggian yang sesuai dan memposisikan dahi ke sensor hingga lampu hijau di dekat sensor suhu menyala. Kemudian pengunjung akan masuk ke dalam mall. Pengunjung dapat melihat hasil pengukuran suhu pada display LCD. Setelah pengunjung masuk ke dalam mall, sistem akan menambahkan jumlah orang yang berada di dalam mall pada aplikasi. Pengunjung melakukan aktivitas dalam mall dengan menjaga protokol kesehatan. Setelah pengunjung melakukan aktivitas dalam mall dan ingin pulang, pengunjung akan keluar dari mall. Pada pintu keluar, terdapat kamera yang akan menghitung jumlah orang yang keluar. Sistem akan mengurangi jumlah orang yang berada di dalam mall pada aplikasi. mari kita lihat pendapat masyarakat mengenai produk ini. Lumayan menarik sih ya, maksudnya kan jadi kita juga bisa ngelihat kira-kira si setiap mall ini keadaannya seperti apa sih, apakah sepi, apakah ramai gitu ya. Mungkin kalau yang sepi bisa jadi ada keinginan untuk
pergi ke mall tersebut, atau setidaknya mungkin jadi bantuan sebagai preventif untuk yang mall-mall ramai. Menarik sih, bagus. Karena kalau misalnya untuk aku yang emang suka keluar dan penting ke sana bisa ngecek kepadatannya sih, aku akan ngerasa lebih nyaman sih and feel secure. Sangat membantu ya, karena bisa tahu mall-mall kan sekarang PSBB transisi ya, jadi mungkin mall dibatasin berapa persen gitu ya pengunjungnya gitu. Jadi misalkan saya mau pergi ke mall A gitu kan, tapi kan nggak tahu mall A kapasitas berapa. Nanti saya udah nyampe mall A, tahu-tahu kapasitas penuh, saya harus pindah ke mall B. Ya daripada seperti itu kan buang-buang bensin, buang waktu, buang-buang usaha energi segala macem ya. Pada lokasi pintu masuk, Niulink memiliki sensor-sensor suhu yang berada pada ketinggian 1 hingga 1,8 meter dengan jarak antar sensor sebesar 0,2 meter. Niulink juga memiliki display yang berfungsi untuk memberikan instruksi kepada pengguna serta menunjukkan hasil pembacaan suhu kepada pengguna. Loading screen dari aplikasi Niulink. Halaman pertama yang akan dikunjungi oleh pengguna adalah halaman beranda. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih mall-mall yang hendak dikunjungi. Pengguna dapat mengunjungi halaman petunjuk pemakaian untuk mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, terdapat halaman tentang kami untuk informasi mengenai aplikasi kami dan juga ada form tanggapan mengenai aplikasi kami. Dari halaman beranda, pengguna dapat mencari mall dengan mengetik nama mall, dan memilih langsung pada halaman beranda. Pengguna akan ditujukan pada sebuah halaman yang berisi informasi meliputi kepadatan mall dan promo yang berlaku pada mall tersebut. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke demonstrasi perangkat Niulink. Saat indikator LED Niulink berwarna kuning, pengunjung berjalan menuju perangkat Niulink di pintu masuk, kemudian mendekatkan dahinya kepada sensor suhu sesuai dengan ketinggian yang nyaman. Setelah suhu diukur, pengunjung dapat melihat hasil pengukuran suhu pada LCD di bagian bawah perangkat Niulink. Kemudian, indikator LED hijau pada Niulink juga menunjukkan bahwa pengunjung dipersilahkan untuk masuk ke mall, dan kemudian perangkat Niulink akan mengirimkan data ke server. Jika indikator LED merah menyala, maka pengunjung dilarang masuk ke mall karena suhu tubuh pengunjung tersebut tidak berada pada rentang suhu tubuh manusia normal. Pada pintu keluar, algoritma yang digunakan Niulink dapat mendeteksi pengunjung yang keluar dari mall dan kemudian mengirimkan informasi tersebut ke server. Target pasar dari produk kami adalah pengelola mall. Produk kami akan ditawarkan ke mall-mall di Indonesia, sehingga alat kami dapat dipasang pada setiap mall tersebut. Pengguna dari produk kami adalah masyarakat umum. Data yang diperoleh dari masing-masing mall dapat diakses oleh siapa saja melalui aplikasi kami. Kami melakukan analisis secara sederhana dengan memperhitungkan prediksi dari keuntungan yang diperoleh selama 4 tahun ke depan. Dari tabel tersebut, diperoleh grafik berikut, dan dapat dilihat bahwa keuntungan dapat diperoleh pada tahun kedua dan akan meningkat terus-menerus untuk tahun-tahun selanjutnya. Kami tahu bahwa produk kami jauh dari sempurna, sehingga dibutuhkan pengembangan untuk kedepannya. Secara hardware, produk kami dapat dikembangkan dengan optimisasi program yang digunakan untuk hardware. Secara software, aplikasi dapat menampilkan informasi tambahan seperti daftar toko yang terdapat pada mall tersebut dan prediksi kepadatan dari mall tertentu. Sekian presentasi singkat kami. Kami berharap dengan adanya Niulink, kami dapat membantu dalam menurunkan keresahan masyarakat mengenai persebaran COVID-19 pada tempat rekreasi, khususnya mall. Terima kasih atas perhatiannya.